Berdoa selesai. Berikutnya, kata sambutan oleh Kepala Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Andustri Adi Sarwoko, MSI, yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Serepina Tiurmaida SSOS MPD, MIKOM, selaku Ketua dari seminar komunikasi ini. Kepada Ibu Serepina kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada MC Mbak Pritah ya, yang sudah mempersilahkan saya. Mohon maaf untuk kehadiran Bapak Triyadi Sarwoko saat ini diwakili oleh saya untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak Tri. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama menyelenggarakan kegiatan Zoom di seminar komunikasi dengan mengangkat sebuah tema menciptakan hubungan kerja yang harmonis, perundingan dan peran para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik industrial. Terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan mengisi acara kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Dr. Iwan Armawan SEME. Terima kasih Bapak, selamat pagi Bapak. Selanjutnya dengan Ibu Lasmauli Noverita Simarmata SHMH selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan beliau juga salah satu narasumber yang sering mengisi di acara-acara di kampus yang terkait tentang hubungan industrial. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Dan Ibu. kita semua terima kasih untuk para panitia ya yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik dan luar biasa, dan teman-teman di luar sana yang sudah bergabung di Zoom kami. Terima kasih untuk partisipasi yang sudah bisa mengikuti, mudah-mudahan ya bisa mengikuti dari awal, tengah hingga akhir acara kita nanti. Hubungan industrial ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat sungguh ini sangat bermanfaat buat kita ya di dunia pekerjaan. Dan mudah-mudahan ini yang menjadi pembekalan buat kita semua dengan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa di seminar komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Saya sangat berharap kita semua bisa fokus mendengarkannya, dan pada teman-teman panitia mohon untuk dibantu jika ada nanti sesi tanya jawab untuk bisa menjadi mediator untuk kepada dua para narasumber kita. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Ibu Sitina Esos MM yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Begitu juga dengan Bapak Triadi Sarwoko, MIKOM, yang selaku Prodi dari Ilmu Komunikasi. Terima kasih Bapak untuk support Bapak. Dan di sini mungkin bisa langsung saja saya buka acara seminar komunikasi ini dengan semoga awal, tengah, dan akhir acara dapat berjalan dengan baik. Untuk ini saya memberikan jempol dua untuk membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarapina atas sambutan yang telah diberikan. Ya teman-teman, yang kita sudah ketahui bersama, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Sarapina, dalam era global yang semakin dinamis, hubungan industrial ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa konflik antara pekerja dan pengusaha ini masih kerap terjadi. Di sisi lain, kita juga melihat berbagai praktik baik di beberapa perusahaan yang menghasilkan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Mereka membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, keterbukaan dan komitmen bersama, hubungan antara pengusaha dan pekerja bisa menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Lantas, bagaimana sebenarnya peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam menciptakan hubungan industrial? Nah, hari ini kita akan membahas itu semua. Jadi kepada teman-teman, harap dipersiapkan snack makanan ringan ataupun catatannya karena nanti hari ini kita akan berkomunikasi, kita akan bertanya-tanya
dengan narasumber kita yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke topik pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan para narasumber kita. Mungkin nanti akan diperkenalkan masing-masing dari narasumber kita, mungkin dimulai dari Bapak Iwan Armawan. Kepada Bapak Iwan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Mohon maaf kalau agak sedikit gelap karena ada dalam ruangan. Ya, Eh, Salam kenal semuanya. Puji syukur juga partisipan lebih dari 50 orang ya. Ada yang dari Jakarta, Bogor, Batam, Manado, juga ada yang dari luar kampus, Universitas Kepulauan Tular tentunya ya. Ada Bapak Ibu dosen juga yang dari luar kampus juga. Salam kenal semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan seminar ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih pada Ibu Serepina nih yang sudah mempercayakan eh, saya sebagai pemateri. Salam kenal juga Bu Lasmauli. Eh, Baik, Prita gitu. Silakan dilanjut. Terima kasih Bapak Iwan atas perkenalannya. Berikutnya kita akan mendengarkan perkenalan dari Ibu Lasmauli kepada Ibu Lasma. Kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam hormat buat Bu Serepina, kepada Pak Iwan Armawan, narasumber pertama, dan juga orang-orang yang sudah atau panitia yang sudah membantu hari ini. Luar biasa ya, pagi-pagi di hari libur ini kita mengadakan seminar yang memang mungkin ini sangat perlu ya buat kita semua untuk mengetahui bagaimana dalam industrial saat ini, bagaimana cara penyelesaiannya dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya adalah Lasmauli Noverita Simarmata SHMH. Kebetulan saya di bidang hukum, tapi tidak apa-apa, karena itu bagian daripada komunikasi hidup, bukan hanya dari background pendidikan, tetapi kita bisa memahami dari semua background pendidikan yang sangat berbeda. Kebetulan saya adalah sebagai sarjana S2 hukum, ya. Saya juga dari Emputan Tular. Nah, saya juga alumni dari sini. Kebetulan saya bekerja itu diawali di Kompas Gramedia Group, dan banyak saya memahami mengenai jurnalistik, kemudian uh, memahami bagaimana sebagai broadcasting, komunikasi. Kebetulan saya 2 tahun menjadi penyiar di Radio Sonora. Lalu kemudian saya bekerja di PT Bank Sentral Asia 27 tahun sampai saya pensiun. Jadi otomatis itu saya keliling, ya. Kalau saya keliling, pertama saya jadi customer service. Customer service dengan zaman dulu itu 4 cabang saya apa namanya pegang, dan itu skillnya adalah komunikasi karena saya memperkenalkan perusahaan yang saya pegang. Lalu kemudian saya jadi account officer, lalu kemudian saya pegang cabang di Bintaro Sektor 9, lalu saya di kantor pusat. Nah, itulah sampai saya pensiun 27 tahun. Ya, puji Tuhan, kemudian saya di selesai saya mengajar jadi dosen. Nah, kebetulan master hukum saya ini saya peroleh dari beasiswa di BCA. Lalu, karena saya ini sebagai ibu rumah tangga, pekerja, mungkin ini makanya saya masuk ke Emputan Tular ya, mungkin fleksibilitas dalam waktu. Kemudian lalu saya selesai saya pensiun, saya bergabung jadi dosen di Emputan Tular. Lalu saya bergabung jadi dosen di Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Dan kemudian di universitas itu saya menjadi Sekprodi Fakultas Hukum. Mungkin teman-teman sudah tahu uh, lokasi kampusnya adalah di dekat Halim Perdana Kusuma. Jadi kita sama-sama wilayah Jakarta Timur sama Emputan Tular. Tetapi saya adalah alumni Emputan Tular. Jadi hati dan jiwa saya masih mencintai Emputan Tular. Ya, tapi
kebetulan saya dosen tetapnya di Universitas Surya Dharma. Ya, apapun itu, kita semuanya bisa bersinergi. Ya, jadi saya hadir di sini. Kebetulan saya juga ibu rumah tangga juga dan memiliki 3 anak. Ya, eh, yang semuanya tiga-tiganya sudah bekerja. Kebetulan sudah tua saya ya, dan anak saya yang pertama itu saat ini memang dari Fakultas Kedokteran dan saat ini sedang spesialis anestesi, lagi pendidikan, semuanya dua-duanya dari UI, Universitas Indonesia. Anak saya yang kedua, dia pendidik juga dari Universitas Negeri Jakarta, di Fakultas Teknik, dan sudah bekerja di Rumah Sakit UKI. Dan anak saya yang ketiga juga dari UI, Universitas Indonesia, dan Fakultas Psikologi, dan saat ini sudah bekerja di HRD di Auto Finance di Senayan, kantor pusat. Jadi itu saja ya. Ini bukan apa-apa, ini pembelajaran karena ini komunikasi. Saya senang sekali. Jadi kita harus berinteraksi. Kita tidak malu memperkenalkan diri, bukan ria ya, tapi dengan kerendahan hati kita harus semua-semua yang hadir di sini bukan hanya satu yang kita pahami atau pelajari, berbagai sumber ilmu harus kita pelajari. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Inilah perkenalan dari saya. Saya kembalikan ke MC. Baik, Ibu Lasma. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Dokter Iwan. Kepada Bapak Dokter Iwan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Prita. Tadi pertama saya perkenalan dulu, eh, salam dulu ya. Sekarang perkenalan, salam kenal semuanya. Sama seperti Bu Lasmoli, tidak ada salahnya kita berkenalan. Eh, Dulu saya waktu kuliah, eh, saya lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor. Waktu saya ngambil doktor S3, jurusan komunikasi. Kenapa saya tertarik di jurusan komunikasi? Ya, karena kalau ingin menguasai dunia, ya kuasailah komunikasinya. Seperti itu. Eh, nah ini mungkin Mbak Prita ada CV saya yang bisa ditampilkan. Saya home base di Universitas Kepulauan Tular. Kebetulan juga sekarang sedang diberikan kepercayaan oleh kampus menjadi direktur, humas, marketing, dan kerjasama. Juga saya juga mengajar di kampus Kebun Tular ya, mulai dari ilmu komunikasi, pengantar ilmu komunikasi, perilaku konsumen, dan metodologi penelitian ya. Ini profil saya, teman-teman. Eh, ini sebelumnya, sebelum saya di Putan Tular, sempat menjabat menjadi ketua atau rektor di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Islam Bogor. Lalu juga saya nyambi ngajar di eh, Cianjur ya, Universitas Surya Kencana. Lalu dosen tidak tetap juga di FISIP Universitas Pakuan Bogor. Juga ada beberapa kampus lainnya ya, gitu. Eh, Bisa searching eh, nama saya di Google atau Google Scholar, ada beberapa karya ilmiah saya, ada Sinta 2, ada jurnal internasional dan lain sebagainya. Eh, Silahkan diunduh, diambil yang baik-baiknya gitu ya. Mudah-mudahan eh, bermanfaat. Saya tinggal di Bogor nih teman-teman. Kalau ada yang mau silaturahmi atau mau ngopi bareng di Bogor, sangat terbuka dan silahkan eh, kita ngobrol dan ngopi bareng. Paling begitu, Mbak Prita, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dokter Iwan serta Ibu Lasma atas perkenalan yang luar biasa dan juga track record yang luar biasa. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai diskusi kita, ini saya akan bertanya mungkin ke Ibu Lasmauli sebagai pertama membuka, ya, menurut Ibu, dengan pendekatan human relation, faktor-faktor apa aja sih ini yang paling sering terjadi atau yang menjadi akar konflik dalam hubungan industrial? Dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan kondisi psikologis dan sosial pekerja? Silakan Ibu Lasma. Biasanya faktor, terima kasih ya MC. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang pekerja itu banyak hal ya.
banyak hal. Biasanya kebutuhan hidup yang paling penting. Ya, biasanya mereka membutuhkan gaji, salary, ya kan? Itu paling mutlak, ya. Faktor yang kedua, biasanya eh, selain mereka salary, mereka butuh kenyamanan di tempat bekerja, ya. Kenyamanan ini tidak bisa dibeli dengan uang, dengan gaji. Bisa mereka dengan gaji kecil di satu tempat, tapi mereka nyaman bisa bertahun-tahun. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah dia punya eh, jabatan, ya, punya jabatan itu. Jadi aktualisasi diri dia itu bisa berjalan di perusahaan itu, walaupun perusahaan itu perusahaan kecil, ya, faktor-faktor ya. Nah, yang keempat di mana dia di situ biasanya faktor keluarga. Perusahaan itu adalah dia membantu keluarga itu dan dia tidak bisa keluar dari perusahaan itu. Jadi banyak hal faktor. Mungkin ada beberapa lagi yang mungkin mendukung dari faktor-faktor ini. Ya, Bu, ya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lasma atas jawabannya. Berikutnya kita akan mendengarkan nih jawaban dengan pertanyaan yang serupa dari Bapak Dr. Iwan. Mungkin saya juga akan bantu menampilkan PowerPoint sembari Bapak Dr. Iwan menjelaskan. Kepada Bapak Dr. Iwan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Prita. Kalau tadi Ibu Rosmoli faktor-faktor yang menyenangkan, mungkin saya membahas mulai dari akar konfliknya dulu nih dalam hubungan industri. Biasanya terjadi itu ada adanya latar belakang kehidupan. Mungkin teman-teman yang belajar teori Maslow ya, teori hierarki Maslow dibagi 5, ada yang mulai dari fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan sampai aktualisasi diri. Nah, mereka ada di fase yang mana dan itulah yang akan menjadi akar konflik. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin tinggi tingkat emosionalnya. Biasanya seperti itu. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, seharusnya tingkat emosionalnya semakin rendah. Dan juga pengalaman organisasi. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa nih, jangan kuliah pulang gitu ya. Perbanyaklah organisasi gitu. Apapun gitu, yang positif ya. Karena faktor-faktor ini yang berinteraksi langsung dengan kondisi psikologis dan sosial dari pekerja. Seseorang yang introvert atau yang tidak sulit untuk bergaul, maka interaksi di antara orang-orang dalam sebuah organisasi atau tempat kerja akan terbatas. Makanya pendekatan human relation ini dalam mengambil keputusan biasanya mempertimbangkan aspek-aspek human relation gitu. Ada beberapa orang yang beranggapan atasan toksik katanya, memberikan pekerjaan terlalu banyak atau berlebihan dan lain sebagainya. Eh, Kalau saya sih belum pernah merasakan itu ya, selama pekerjaan dinikmati dan yang kedua kita sanggup dan tiga kita menguasai. Asal tiga komponen itu, saya rasa kita akan cozy dan nyaman dengan semua pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau tidak nyaman ya tinggal pindah aja. Kalau kamu berintegritas dan kamu punya kapabilitas, kamu nggak usah takut eh, eh, apa namanya untuk tanda kutip ditindas gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah human relation, ada beberapa yang membantu memecahkan masalah karyawan. Kebetulan saya 6-7 tahun menjadi rektor, lalu sekarang pun jadi direktur di Universitas Kepulauan Tular. Ya, cara memecahkan masalah karyawan, terutama secara individual, caranya adalah membangun budaya tempat kerjanya yang positif. Gitu. Selalu berpikir positif, bangun tim yang solid, gitu. Yang tidak solid ya harus direlakan dilepas gitu, diusahakan sekali dua kali diingatkan tidak bisa ya lepas saja gitu. Karena mungkin yang terbaru yang sekarang boleh setuju atau tidak setuju, contoh nyatanya adalah pelatih Indonesia ini pelatih timnas Indonesia Sintayong ya, menurut ketua PSSI yang tujuannya adalah membangun tim yang solid, makanya harus walaupun banyak orang yang menilai termasuk saya, Sintayong itu sudah memberikan sebuah mimpi yang tidak mungkin kita sebagai penggemar sepak bola itu
sampai gitu kan. Tapi ternyata di tengah jalan timnya menjadi seperti tidak solid, akhirnya terpaksa harus diganti gitu ya. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi kerja. Kembali saya selalu bertanya kepada teman-teman, kerja, kerja buat apa gitu kan? Kalau kerja buat anak istri ya, pikirkan anak istri gitu. Nah, itu adalah motivasi. Atau pengen beli rumah, atau pengen beli motor, pengen beli kendaraan, atau ingin aktualisasi ya. Itulah motivasi. Jadi kita harus punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi, lurus-lurus aja ya yakinlah kan malas bekerja. Dan yang terakhir, ini memberikan pengakuan terhadap karyawan serta penghargaan gitu. Selalu eh, baik itu rekan kerja atau yang di bawah kita gitu ya. Kasihlah pengakuan rekognisi setiap pekerjaan yang dicapai. Mahasiswa juga seperti itu ya teman-teman ya. Hargai semua pekerjaan yang eh, mereka sudah perbuat. Entah itu dengan reward, entah itu dengan rupiah, dolar, ataupun dengan senyuman. Gitu Mbak Prita. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan dan juga Bu Lasma. Tadi Pak Iwan menjelaskan cukup menarik ya. Kalau misalnya kita ingin bekerja gitu di dalam suatu perusahaan, agar kita tetap positif ya kita harus berarti membangun tim yang solid. Mungkin ini kita masih bertanya nih ke Bapak Dokter Iwan gitu. Ya. Kalau menurut Bapak, strategi apa sih Pak yang sebaiknya nih diterapkan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga harmonis seperti itu Pak? Ada beberapa strategi ya dalam yang dapat kita terapkan. Coba Mbak Prita buka slide saya yang tentang strategi ya. Yang pertama jelas kita harus membangun hubungan kerja yang baik gitu. Gitu ya. Ciptakan hubungan kerja yang positif. Bangun hubungan kerja yang baik. Ciptakan suasana yang nyaman gitu. Lalu berikan kebebasan kepada karyawan dalam arti kreativitas ya. Eh, Manusia bukan robot yang yes man gitu. Kadang-kadang punya dan sebagai pimpinan juga mungkin juga manusia ada kekurangannya. Contoh kayak saya, kalau ditanya saya tentang bagaimana cara membangun gedung, ya jelas saya tidak tahu. Saya harus bertanya kepada ahlinya, orang sipil mungkin gitu ya. Lalu bagaimana cara membuat desain yang sangat bagus gitu kan? Ya saya akan bertanya kepada orang desain yang memang sudah berpengalaman gitu. Dan biarkan mereka berkreasi seenaknya tanpa keluar dari esensinya. Dan yang paling penting ini membangun sistem komunikasi yang efektif gitu. Karena dengan komunikasi semua ini ya. Komunikasi itu mungkin teman-teman komunikasi di sini sudah mengetahui kalau komunikasi itu dua arah. Jadi ketika kita membangun komunikasi yang satu arah namanya bukan komunikasi tapi informasi gitu kan. Nah, inilah yang menjadi biasanya ketidaknyamanan ketika aspirasi tidak tersampaikan. Nah, ada beberapa teman-teman strategi yang kita bisa terapkan dalam membangun hubungan yang baik ya. Dalam agama juga nomor satu ini ya. Yang pertama harus terbuka dan jujur tentunya. Kita hargai kontribusi mereka, yang tadi juga bangun kepercayaannya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, yang tadi tuh yang berpikir positif tuh. Bangun suasana yang mendukung. Kita kolaboratif, saling hormat menghormati semua perbedaan ya. Gitu tidak hanya masalah agama, tapi masalah pendidikan, masalah apa ya, masalah lingkungan atau masalah saya punya rekan yang mohon izin yang eh, gajinya mungkin sangat di bawah rata-rata gitu. Saya senang dengan kopi Vietnam Drip gitu. Harganya mungkin 20.000, 25.000 ya kalau di kafe. Tapi ketika saya jalan bareng dengan dia, tidak mungkin saya mau kafe bukan karena saya pelit, tapi saya menghargai dia gitu. Kalau ya sudah kita nongkrongnya di warkop saja yang harga kopinya 5 ribuan. Nah, disitulah kita ada kolaboratif dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, ya jelas kalau dalam fasilitas, ruangan kerja juga harus nyaman, seperti AC,
wifi, meja kursi juga yang ya yang nyaman gitu kan. Karena dengan memberikan hal-hal tersebut, selain memberikan kebebasan pada pekerja, juga memberikan sebuah kenyamanan. Nah, dan terakhir tadi tuh yang membangun sistem komunikasi ini. Jadi dengan memahami cara dan alat yang digunakan, maka karyawan akan efektif dalam berkomunikasi. Contohnya gini ya, eh, kita wajib menggunakan email untuk saling berkomunikasi. Ya kalau terbiasa menggunakan WhatsApp grup, ngapain harus email? Akhirnya ada hubungan yang terputus gitu kan. Atau diwajibkan menggunakan Telegram, sedangkan di situ senangnya tadi ya WhatsApp grup ya. Akhirnya tidak tidak ketemu gitu. Jadi kita bangun kesepakatan sesuai dengan habit dan kebiasaan. Itu salah satu contoh sistem komunikasi dan bagaimana kita efektifkan sistem komunikasi itu yang digunakan karyawan dalam komunikasi, cara memahami dan cara alat kerjanya. Termasuk yang terakhir ini yang di eh, Universitas Kemputan Tular itu kita sudah menggunakan pembelajaran sistem Edeling kan, gitu ya. Nah, ini memang harus disosialisasikan. Eh, Kalau yang memang belum terbiasa, kemarin juga saya dapat laporan waktu saya rapat ya dengan mitra di kampus, ada mahasiswa baru yang belum familiar Pak dengan sistem Edeling. Gitu. Nah, ini juga perbaikan untuk kami. Nah, caranya adalah kita nanti rencananya kita akan membuat eh, semacam buku panduan dan di sering-sering petugas IT nanti kami akan untuk sering-sering untuk memberikan penyuluhan agar semuanya bisa memahami sistem Edeling ini. Yang begitu ya Mbak Prita ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Dokter Iwan. Nah, tadi kan kalau misalnya nih, Bapak Dokter Iwan sudah memberikan kepada kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga harmonis, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang positif, membangun hubungan kerja yang baik, dan juga menciptakan suasana nyaman sampai kita harus membangun sistem komunikasi yang efektif. Apa yang dijelaskan Pak Iwan ini juga sama yang saya dapatkan ketika saya menonton motivasi seorang Steve Jobs gitu. Ketika kita membuat tim yang baik, kita juga harus membiarkan mereka untuk membuat sebuah keputusan dan menjalankan tersebut dengan ide-ide. Nah, kalau tadi dari Bapak Dokter Iwan sudah menjawab, sekarang kita akan mendengarkan nih, bagaimana sih menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta harmonis yang akan disampaikan Ibu Lasma. Kepada Ibu Lasma, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Prita. Karena saya praktisi, karena saya juga pekerja dengan masa kerja yang puluhan tahun, mungkin saya menerapkan ada skala prioritas. Ini strategi yang diterapkan di perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. 6 strategi ini step by step, ya. Yang pertama, itu komunikasi itu mutlak. Jadi kita harus ada penekanan terhadap komunikasi. Karena komunikasi itu efektif, itu fungsinya sebagai fondasi tempat kerja yang kohesif dan harmonis. Kalau kita komunikasinya tidak jelas, itu tidak akan berjalan. Sistem kerjanya akan gagal. Dan mendorong dialog terbuka antara anggota tim, membina lingkungan di mana ide-ide itu muncul. Kekhawatirannya juga saling sharing dalam kekhawatiran kerja, terus kemudian umpan balik yang diterimanya, dihargainya, dan saluran komunikasi ini harus jelas. Ya, untuk mendorong transparansi, terbuka, meminimaliskan kesalahpahaman, ya. Kemudian yang paling inti adalah memperkuat hubungan antar pribadi pekerja. Kalau tidak ada itu, tidak akan mulus di dalam sistem kerja. Yang kedua, itu yang prioritas pertama adalah komunikasi. Yang kedua, mendukung keseimbangan kehidupan kerja, ya, di mana kita harus menjaga, itu susah. Menjaga itu mempertahankan keseimbangan yang sehat antara kewajiban profesional dan kesejahteraan pribadi itu sangat penting untuk kepuasan karyawan, ya, profesionalisme. Jadi anjurkan pengaturan kerja itu fleksibel,
seperti opsi kerja jarak jauh, ya mungkin kita dosen-dosen sudah ada ya, karena di dunia pendidikan, ya. Kemudian jam kerjanya tuh fleksibel, mengakomodasi juga gaya hidup, komitmen yang beragam. Kita punya komitmen yang beragam loh, karena kita punya profesi di dalam satu perusahaan itu berbagai, dari bawahan sampai jadi atasan. Nah, jadi kita juga mendorong karyawan untuk beristirahat secara teratur, memanfaatkan waktu liburannya, memutuskan hubungan tugas-tugas pekerjaan di luar jam kantor. Jika di luar jam kantor itu harus ada privilege, ya, ada tambahan, ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah menekankan komunikasi. Yang kedua, mendukung keseimbangan kehidupan pekerja, ya. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan yang positif. Seperti apa mengembangkan? Menumbuhkan budaya di tempat kerja berakar daripada kepositifan. Jadi berpikir positif, rasa hormat, inklusivitas, ya. Jadi mengakui, merayakan pencapaian dari rekan kerja kita, atasan kita, anak buah kita. Itu perlu. Baik besar maupun kecil, apa yang dia sudah sumbangkan di perusahaan itu, menumbuhkan rasa penghargaan itu. Persahabatan antar anggota tim. Jadi, terapkan inisiatif sebagai program pengakuan karyawan, aktivitas membangun tim, inisiatif kesehatannya juga kita perhatikan, sehingga menciptakan suasana kerja yang mendukung dan memotivasi. Nah, keempat, ya, mendorong pertumbuhan profesional. Ya, bagaimana mendorong pertumbuhan profesional? Yaitu berinvestasi dalam pengembangan kemajuan karyawan, memberi kesempatan. Ya, seperti tadi Ibu katakan, Ibu salah satu dapat kesempatan mendapatkan beasiswa. Ya, pembelajaran berkelanjutan, peningkatan keterampilan. Jadi tidak hanya seperti katak dalam tempurung. Karyawan itu harus kita berikan satu seperti ini ya. Kalau kita misalnya nanti bekerja, suatu Zoom, seminar, dan lain sebagainya. Bahkan kita antarkan dia bukan hanya secara Zoom, tetapi datang melakukan seperti leadership, misalnya motivasi manajemen building, dan lain sebagainya, itu harus ada. Ya, sehingga memotivasi dan memberikan semangat kepada karyawan. Ya, jadi itu menumbuhkan pertumbuhan profesional seperti sehingga dia loyal terhadap perusahaan. Kelima, ciptakanlah ruang kerja yang nyaman. Rancang ruang kerja kita itu tidak itu-itu saja, ya. Harus menarik, ya. Menarik kenapa? Tidak membosankan dalam dalam lingkungan kerjanya, ya. Sehingga mempengaruhi kesehatan apa? Pencahayaan, layoutnya itu sangat penting dalam ruangan kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang menenangkan, merevitalisasi hidup. Itu sangat penting yang kelima. Terakhir, strategi apa saja yang terakhir? Mendorong kolaborasi dan kerja sama tim. Itu sangat penting. Itu terakhir. Di mana budaya kolaborasi kerja tim itu memfasilitasi peluang pemecahan masalah. Wah, kalau udah perusahaan semakin besar, masalah pasti semakin besar. Tapi bagaimana mengatasinya? Adalah itu tadi. Secara kolektif, berbagai ide, saling share, memanfaatkan keterampilan. Kita nggak tahu loh, background karyawan-karyawan yang masuk itu, dia bukan hanya background mungkin di satu perusahaan. Dia mungkin ada 3 perusahaan sebelumnya. Sehingga inilah, sehingga tercapailah pencapaian yang ditargetkan perusahaan, membentuk tim, perkuat gagasan, kesuksesannya akan tercapai. Ya, itu. Jadi ada 6 item strategi yang harus kita ciptakan dalam lingkungan kerja agar lingkungan kerja itu kondusif, harmonis sehingga goalnya tercapai perusahaan. Sehingga kita naik jabatan pun kita mengupgrade upgrade anak buah kita, mengupgrade teman rekan kerja kita, terutama mendukung atasan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lasma. Nih kalau kayaknya nih, ya, kalau 6 strategi atau 6 skala prioritas ini diterapkan di semua perusahaan, saya yakin semua karyawan kayaknya nyaman ya Bu ya. Nggak Iya. ada yang namanya konflik ini. Karena Iya.
Udah pasti dari yang Bu Lasma jelaskan, kita penekanan komunikasi itu penting. Lalu juga mendukung keseimbangan kehidupan pekerja. Itu kayaknya karyawan gitu. Kalau misalnya ada konflik atau lain sebagainya, itu bisa diatasi dengan sangat baik. Nah, ini masih di Bu Lasma nih, Bu. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, Bu. Kan tadi Ibu sudah ada 6 strategi atau 6 pilar, 6 skala prioritas yang sangat penting. Tapi terkadang kan Bu, kita dalam perusahaan ini pasti ada aja nih konflik, entah itu sama pekerja, satu pekerja dengan pekerja yang lain, entah itu pekerja dengan atasan. Nah, pertanyaannya seperti ini Bu, bagaimana membangun komunikasi yang konstruktif antara manajemen perusahaan dan pekerja untuk meminimalisir potensi konflik industrial? Kepada Bu Lasmadi, persilakan. Ya, terima kasih, Brita ya. Perusahaan dan pekerja itu harus meminimalis potensi konflik industrial. Itu wajib. Bukan hanya perusahaan saja, tapi pekerja pun sama. Kita adalah dua. Jadi maka istilahnya itu bipatriat. Kalau terjadi konflik itu adalah hubungan yang saling, ya, di mana hubungannya tidak bisa satu saja. Kita sama-sama membangun itu. Itu intinya. Di dalam hubungan industrial yang sehat, itu adalah fondasi utama bagi produktivitas dan keharmonisan sebuah organisasi. Itu mutlak ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa konflik adalah bagian tidak bisa dipisahkan dari dinamika hubungan kerja. Ya, jadi pentingnya penyelesaian konflik yang konstruktif itu sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kesejahteraan para pekerja. Nah, sebelum melangkah lebih melaju, kita banyak tanda-tanda konflik di tempat kerja, ya, di mana ketidaksetujuan kebijakan perusahaan, ya, perbedaan pendapat, persaingan antar sesama pekerja, itu pasti. Ini konflik ini dapat merugikan, saling saling merugikan, tapi secara organisasi itu otomatis berpengaruh. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengenali dulu tanda-tanda konflik di tempat kerja yang tadi saya sampaikan, di mana tanda konflik itu muncul, di mana kita melihat karyawan mengalami penurunan produktivitas, ya. Kemudian tingkat absensinya itu akan tanda-tandanya itu mereka banyak yang tidak masuk bekerja, ya. Bahkan ada misalnya persaingan sehingga mengalami ketegangan antara individu dan individu lain atau pekerja dan pekerja. Bukan hanya pekerja dengan si pemilik perusahaan, tapi pekerja dan pekerja. Sehingga salah satu pekerja bisa dipindahkan dan bahkan ada yang disuruh mengundur atau mengundurkan diri kalau konflik itu berkepanjangan. Nah, ini tanda-tanda ini kritis, ya, dan mengambil langkah-langkah apa saja untuk mengatasinya itu tadi. Pendekatan komunikasi, adanya mediasi atau penengah. Biasanya mediasi ini kalau bisa diselesaikan di awal adalah antar sama-sama level, ya. Misalnya teman sesama teman tidak bisa diselesaikan dan berhubungan dengan sistem kerja sehingga merugikan kerja ke atasan. Ke atasan tidak bisa, kita baru selesaikan duduk bersama dengan atasan di atasnya. Biasanya seperti itu sistemnya. Bahkan ada kalau kami di HRD-nya, di SDM, itu akan dikumpulkan ada satu ruangan saling berinteraksi. Ya, ada mediasi atau penengahnya. Nah, biasanya kita ada juga selesai ada mediasi penengahnya, ini bertambah nih konfliknya. Nah, kadang-kadang itu antar karyawan. Kalau karyawan dengan perusahaan, itu biasanya tuntutan-tuntutan. Biasanya ada serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Nah, serikat pekerja inilah yang mediasi antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Nah, inilah yang duduk bersama. Jika tidak bisa diselesaikan, ini bisa ke pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, ya, ke PHI, ya, Pengadilan Hubungan Industrial dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasinya? Kita juga perlu pejabat-pejabat, pemangku yang istilahnya memiliki jabatan itu ada pelatihan penyelesaian konflik. Ya, internal dari perusahaan itu juga perlu, di mana dia bisa mengimplementasikan pelatihannya dari semua tingkatan dalam organisasi perusahaan itu, dan dia harus proaktif.
Jadi ini membekali para pekerja manajemen sehingga mereka terampil dalam penyelesaian konflik. Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lasma. Dari apa yang Bu Lasma jelaskan berarti kita sebenarnya tidak bisa menganggap remeh ya antara konflik baik itu karyawan dengan karyawan, apalagi karyawan dengan manajemen perusahaan seperti itu. Ya, Karena ini akan juga berpengaruh pada perusahaan itu sendiri seperti ya. itu. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih dari Bu Lasma. Sekarang kita ke Bapak Dokter Iwan. Kepada Dokter Iwan dipersilahkan. Apa nih tadi yang ditanya? Saya bisa diulang? Oke, baik Pak. Pertanyaannya, bagaimana membangun komunikasi yang konstruktif antara manajemen perusahaan dan pekerja untuk meminimalisir potensi konflik industrial? Seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Ya, tadi saya setuju dengan Bu Lasmauli. Ya, salah satunya yang menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan tentunya ya. Eh, Sering-seringlah beli eh, memberikan pelatihan yang pelatihan-pelatihan komunikasi gitu ya. Mungkin ada slide yang satu lagi nih, eh, Mbak Prita. Nah, yang ini ya. Baik. Sering-sering mengadakan pertemuan rutin. Eh, waktu saya di Waktu saya di kampus lama, saya memberikan pelatih apa namanya pertemuan rutin sepekan sekali, namanya Rabuan gitu ya. Nah, sama nih di Universitas Putan Tular juga di sini di bawah arahan Pak Rektor, kami mengadakan pertemuan rutin setiap hari Senin pukul 1. Itu eh, permasalahan akan selalu ada dan harus selalu dibahas dan harus selesai dalam waktu 1 pekan. Gitu. Jadi setiap Senin kita kumpulkan akar permasalahannya itu dikumpulkan dari mulai dari hari Jumat, hari Senin kita bahas, selesai maksimal di hari Rabu, Jumat, terus seperti itu. Tujuannya adalah agar masalah cepat selesai dan sering bertemu. eh, Lalu juga jika ada pencapaian-pencapaian masalah hasil yang harus dihargai dan diakui kontribusinya, bisa dikasih reward dalam bentuk apapun seperti yang tadi. Nah, dalam pertemuan-pertemuan rutin tadi, ya barangkali ada dinamika dan disitulah kita harus mencari solusi pemahaman bersamanya. Baik tadi saya juga setuju dengan Bulas Maulia antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, bahkan atasan dengan karyawan dengan pihak manajemen, bahkan dengan pihak pemilik gitu ya, atau stakeholder gitu ya. Jadi kita cari solusi yang memenuhi kebutuhan bersama. Istilahnya win-win solutionnya seperti apa. Jika ada yang merasa loss, ya kita carikan jalan terbaik agar semuanya bisa win gitu kan. Walaupun tidak bisa mencapai 100%. Tapi semua bisa merasa terpuaskan. Seperti itu. Nah, seandainya pun tidak terjadi kesepakatan di masalah internal, terjadi istilahnya konflik, lah barulah kita mediasi dengan eh, pihak luar gitu ya. Dan mungkin nanti pembahasannya lebih lanjut gitu ya. Cuman pada intinya termasuk di teman-teman masih yang masih mahasiswa nih gitu ya. eh, Terutama dalam eh, bikin kerja kelompok atau apapun gitu kan. Atau yang nantinya akan ada yang KKN, KKL atau ada yang nanti mau seminar gitu kan. Ya carilah pemahaman bersama gitu kesepakatannya karena dengan saling bekerja sama mungkin ada yang bisa diisi hal-hal yang kosong yang nantinya mungkin bisa dikasih kontribusi dari teman kita gitu kan. Nah, solusinya pun mungkin lebih baik dua atau tiga, empat kepala ketimbang hanya satu kepala gitu ya. Em, Menurut saya mungkin kalau ya dia bisa mengerjakan sendiri ataupun menurut dianya saya bisa sendiri, saya kerjakan sendiri, solusi saya bisa kerjakan sendiri, semua saya tidak butuh orang lain. Eh, Menurut saya itu mungkin manusia sombong ya, gitu ya. Karena dalam agama saya juga di Muslim juga kita harus ada hablum minanas gitu ya. Kita terus berhubungan terus dengan manusia karena kita punya keterbatasan yang di sinilah perlunya saluran komunikasi dan saling terbuka ketika kita saling membutuhkan. Gitu Mbak Prita. Oke, baik.
Pak Iwan. Jadi kan tadi kalau misalnya Pak Iwan sudah menjelaskan ya kepada kita, kepada saya dan juga teman-teman semua, bahwa ada beberapa hal nih. Salah satunya yang tadi saya catat ya Pak, ini kita harus mencari solusi dengan pihak luar. Karena memang kalau misalnya kebetulan saya juga pekerja ya, mungkin teman-teman lain-lain juga sebagai pekerja, sebagai mahasiswa juga, memang betul yang tadi disampaikan oleh Bapak Dokter. Kalau misalnya ketika kita sedang dalam konflik, memang ada beberapa karyawan yang merasa nih, oh kayaknya aku lebih baik menyelesaikan masalahku sendiri. Tapi sebenarnya dengan tersebut ya, dengan hal tersebut, ini justru akan menjadi beban yang bertambah dan konflik itu tidak selesai. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Iwan. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kita mungkin masih berlanjut dengan Bapak Dr. Iwan gitu. Untuk pertanyaan terakhir ini, menurut Bapak, dalam era digital, teknologi seperti platform komunikasi internal dan juga aplikasi manajemen kerja, ini bisa nggak sih Pak, ini menjadi alat yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik dalam hubungan industrial itu sendiri? Mungkin dari Dr. Iwan terlebih dahulu, kepada Bapak Dr. Iwan dipersilahkan Bapak untuk menjawab. Ya, ya, Mbak Prita. Ah, ya, seperti yang sudah diinformasikan, ya, menurut saya dengan hanya satu, dengan membangun komunikasi semua akan efektif. Hanya satu-satunya itu. Nah, dengan komunikasi semua akan terbuka, semua akan transparan. Kalaupun terjadi eh, konflik gitu kan, apalagi sampai keluar, ya sebisa mungkin kita adakan mediasi dulu gitu kan. Mediasi, kalaupun kita hubungannya dengan tenaga kerja gitu kan, kita bisa lakukan di dinas tenaga kerja ya, menjadi alternatif yang efektif, yang ya itu salah satu hal terakhir lah untuk menyelesaikan perselisihan gitu kan. Ada beberapa faktor sebenarnya yang efektif dalam menjalankan mediasi gitu. Agar agar efektif, intinya adalah kita memerlukan seorang mediator yang netral tentunya dan juga memiliki pengetahuan hukum dalam ketenaga kerjaan. Salah satunya Bu Mas Mauli nih yang sangat konsen di bidang hukum terutama di ketenaga kerjaan. Nah, beliau bisa menjadi mediator yang tentunya netral. Jadi kita mencarikan eh, mediator netral bukan dari pihak satu dan pihak kedua dan para pihak ini bersedia menerima saran dari mediator gitu. Bagaimana eh, mediator ini menjadi eh, apa namanya penghubung gitu kan, penghubung dari kebuntuan di antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, dan mediasi ini harusnya bersifat rahasia, tidak tidak dibuka dan sifatnya harus win-win solution agar biaya yang dikeluarkan sedikit juga mediasi sebisa mungkin berjalan dengan cepat. Nah, ada beberapa sebenarnya yang menjadi hambatan dalam mediasi nih. Mungkin nanti Bu Lasmoli yang lebih paham ya, karena di ahli di bidang hukum nih. Tapi menurut saya biasanya ketika kita masih emosi gitu ya, emosi ada sedikit kemarahan atau apa, ya itu tidak akan selesai gitu kan. Makanya harus diselesaikan dengan tidak emosional gitu. Lalu kasih ada juga ini menurut saya advokat atau si kuasa hukum oknum ya yang kadang-kadang menghambat proses mediasi, eh, terutama ketika memberikan saran yang tidak baik. Contoh gini, tidak usah datang lah gitu, tidak usah datang tadi juga selesai. Yang paling ringan, yang paling sering terjadi kasus, contoh ini mungkin agak sedikit melenceng dari tenaga kerjaan ya, mungkin seperti kasus perceraian. Bapak nggak usah datang, 3 kali tidak datang juga nanti otomatis langsung cerai. Itu ada oknum-oknum advokat yang menyarankan seperti itu gitu kan. Padahal barangkali dengan mediasi ada masalah yang mungkin bisa terselesaikan. Termasuk halnya tanda kutip perceraian dalam perusahaan gitu kan, gitu. Ada salah satu pihak yang tidak usah datang nggak Pak, gitu kan. Nanti juga adem sendiri, nanti juga reda sendiri, malah akan lebih konflik akan lebih tambah luas gitu kan. Bahkan pihak yang merasa sakit hati mungkin akan berlebihan nantinya gitu. Dan intinya mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan perselisihan
terutama dalam hubungan industrial di luar pengadilan ya. Jadi biasanya kan ini saya karena saya orang komunikasi bukan orang hukum, saya sebagai pengguna saja ya. Biasanya terjadi karena perselisihan hak. Itu paling utama biasanya tuh. Ada juga kepentingan yang tadi tuh, kepentingan umpamanya saya memiliki kepentingan di perusahaan itu tapi terganggu, makanya saya akan mengupayakan gitu kan. Lalu ada juga pemutusan hubungan kerja nih. Ada salah satu mahasiswa bimbingan saya yang sekarang mau disidangkan. Saya lupa ya, di sini ada nggak ya orangnya ya? Sedang membahas skripsi tentang eh, konflik pemutusan hubungan kerja tuh, gitu kan, di salah satu media besar juga gitu kan. Eh, Yaitu bisa juga minta bantuan. Yang terakhir adalah serikat pekerja tadi yang sudah disinggung oleh Bu Mas Mas Maulia. Antar serikat pekerja mungkin bisa mendapatkan sharing-sharing dari sana, dan mudah-mudahan yang tadi hak, kepentingan, kebutuhan semuanya bisa kembali dan eh, terpenuhi gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin masih kuliah, yang belum bekerja, dan teman-teman yang sedang bekerja juga, em, ketika menemui hal-hal yang mungkin menyangkut masalah hukum, dilihat kembali apakah masih bisa dimediasikan atau tidak. Nah, yang masuk ke dinas tenaga kerja atau disnaker itu tidak tidak selalu kasusnya dibawa ke pengadilan kasus hukum. Barangkali dengan mediasi dapat menyelesaikan perselisihan secara mufakat, musyawarah, jadi tidak perlu melalui pengadilan. Em, Barangkali menurut saya itu ya, itu menurut pendapat saya pribadi. Nah, yang begitu Bu, Mbak Prita, Bu Prita lagi. Baik, terima kasih Bapak Ya, Dokter Iwan. Tadi sudah disampaikan. Kalau dari yang apa yang Bapak sampaikan, ini saya ada sedikit mencatat ya. Kuncinya adalah di mediasi. Betul ya Pak ya? ya betul betul. Iya, kuncinya adalah di mediasi. Karena ketika kita sedang ada dalam sebuah konflik, sebenarnya tadi kalau kata Bapak Iwan, sebenarnya tidak perlu yang sampai tinggi, yang terpenting kuncinya di mediasi. Dengan mediasi di beberapa proses itu dapat terselesaikan. Nah, tadi kan kita sudah dengar nih pendapat dari Bapak Dokter Iwan. Berikutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Ibu Lasma terkait bagaimana sih platform komunikasi internal atau aplikasi manajemen kerja ini bisa menjadi alat yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik dalam hubungan industrial. Kepada Ibu Lasmadi, persilakan. Baik, saya tekankan lagi pertanyaannya ya Ibu Prita ya. Jadi dalam era digital ini, teknologi seperti platform, komunikasi internal, dan aplikasi manajemen kinerja itu dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik dalam hubungan industrial. Itu pasti. Karena konflik dalam hubungan industrial itu merupakan fenomena yang tak terhindarkan, baik kepentingan dan persepsi yang bertabrakan antara manajemen, serikat pekerja, dan juga karyawan. Untuk mengelola konflik ini, itu adanya pendekatan yang konstruktif. Itu mungkin di awal sudah saya sampaikan 6 item itu yang menjadi kunci membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif. Ya, penyelesaian konflik yang konstruktif ini itu memiliki peran penting dalam mencegah eskalasi konflik yang berdampak negatif pada iklim kerja dan produktivitas. Jadi dalam konteks ini, komunikasi itu efektif dalam memecahkan masalah yang kolaboratif dan empati itu menjadi elemen utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang positif. Ya, di mana seperti komunikasi terbuka dan efektif. Pihak-pihak terlibat perlu komunikasi secara jujur, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghindari penilaian prejudisial. Maksudnya prejudisial itu yang secara hukum, karena kita nggak boleh saling fitnah. Membangun saluran komunikasi yang baik, membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan meredakan ketenangan. Itu komunikasi terbuka dan efektif. Kedua, mencari pemahaman bersama. Pihak yang harus berusaha memahami perspektif itu, masing-masing itu pendekatannya win-win solution.
Pemecahan masalah kolaboratif ini itu kunci di mana semua pihak mencari solusi memenuhi kebutuhannya bersama. Ketiga, mediasi dan arbitrase. Dalam beberapa kasus, mediasi atau arbitrase itu strategi yang paling efektif. Mediator netral, tapi terlatih membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Jadi jangan asal mencari mediator, ya. Jadi kenapa? Itu dia mempunyai skill yang kuat dalam memediasikan satu persoalan dalam hubungan industrial. Jadi dan dia harus netral, ya, dan memfasilitasi dialog sehingga mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Jadi manfaat penyelesaian konflik yang konstruktif ini adalah memberikan makna atau manfaat signifikan bagi kita semua. Jadi dengan menghasilkan kesepakatan, saling menguntungkan, sehingga tercipta lingkungan kerja harmonis, membangun kepercayaan antar manajemen dan pekerja, begitu juga dengan serikat pekerja, ini memperkuat hubungan dan produktivitas. Jadi, strategi konstruktifnya ini harus ada pemahaman dulu. Itu tidak ada gunanya. Mau pakai teori apapun kalau tidak saling memahami, itu tidak akan bisa terwujud. Pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Jadi mediasi dan arbitrase. Kalau mediasi itu cukup di sini. Ini kita bedanya mediasi dengan arbitrase. Mediasi itu adalah mengumpulkan orang-orang yang bermasalah. That's it. Dan mencari jalan keluar. Selesai. Tetapi kadang-kadang di dalam satu persoalan yang ini akan menjadi cikal bakal persoalan baru. Akan diungkit-ungkit. Itu bisa terjadi dalam hubungan industrial. Ya, kalau positif nggak ada masalah. Tapi kalau negatif, ini yang akan menjadikan apa ya, bumbu-bumbu dan akan menjadi kayak gulungan bola salju semakin besar. Ya, kalau ada arbitrase, ini konfliknya sudah terjadi, terjadilah misalnya maaf-maaf bertengkar sampai sejauh mana sehingga terjadi pemukulan. Contoh ini, contoh case saja ya. Sehingga ini harus diselesaikan secara hukum. Karena yang satu tidak bisa menerima, ya kan? Nah, itu kan yang satu menuntut, lapor polisi, saya sudah luka, cerita visum dokter dan lain sebagainya, terjadilah konflik. Sehingga harus dilakukan di pengadilan. Nah, ini arbitrase ini adalah pemangku pejabat yang di internal atau saksi-saksi yang ada atau orang-orang terdekat sehingga itu tidak terjadi ke ranah pidana. Itu arbitrase. Jadi tidak bisa sampai ke sana dulu karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya kan? Membutuhkan bukti-bukti, membutuhkan saksi dan lain sebagainya dan bahkan dana. Karena mereka akan mempunyai lawyer yang tadi saya sampaikan kebetulan saya orang hukum. Jadi sebagai apa? Penasihat hukum masing-masing pihak yang memiliki konflik. Jadi, kunci dalam membangun hubungan industrial yang harmonis adalah bagaimana kita melibatkan mediasi, arbitrase, sehingga membantu organisasi mengelola konflik secara positif. Jangan sampai ke ranah hukum. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Lasma atas jawaban yang luar biasa. Ini teman-teman, saya termasuknya ini mendapatkan materi baru ya. Ternyata bahwa ketika kita mengadakan konflik, kita kan taunya, oh mediasi saja. Ternyata ada yang namanya arbitrase, seperti itu. Mungkin kita pernah mengalami, ataupun teman-teman pernah mengalami di dalam konflik pekerjaan, di dalam perusahaan, tapi ternyata, oh ini namanya arbitrase. Dan itu tidak bisa diselesaikan sendiri yang tadi Bapak Dr. Iwan sampaikan. Ketika kita menghadapkan konflik, kita dihadapi dengan sebuah konflik, jangan kita simpan sendiri, jangan kita telan sendiri, tapi kita harus mediasi, tadi sudah disampaikan. Karena ketika mediasi tidak terlaksanakan, itu masalah dan konflik itu tidak akan terselesaikan dan akan terus nanti menambah masalah justru yang semakin besar seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi yang berikutnya, teman-teman. Tadi teman-teman sudah mendengarkan diskusi dan tanya jawab yang tadi sudah kita lakukan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau bahkan teman-teman sendiri merasakan konflik di dalam perusahaan atau kantor teman-teman seperti apa, dan teman-teman bingung nih, seharusnya mediasi yang dilakukan ini seperti apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, di sini ada Bapak Sutanta. Halo Bapak Sutanta, PhD. Kepada Bapak Sutanta, dipersilahkan Bapak.
Bapak mohon maaf mic-nya belum dinyalakan, Bapak. Oke, Nah, ya. Baik. Terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dokter wabarakatuh. dan Bu Lasma ya. Terima kasih. Saya kira ini pencerahan yang cukup bagus ya di hari Minggu ini. Saya cerita dulu aja. Atau saya mengajukan ini usul ya. Bagaimana kalau kita adakan seminar semacam ini ya, itu antar universitas. Kebetulan saya juga di universitas ya, di Universitas Bina Insan ya, dan untuk khusus hubungan industrial ini saya sudah di beberapa universitas ya, saya mengajar, dan saya adalah pengurus dari International Labor and Employment Relations Association. Jadi itu asosiasi hubungan industrial internasional yang bermarkas di Swiss, dan kebetulan saya dipercaya untuk menjadi koordinator tingkat Asia, dan saya pernah menyelenggarakan kongres hubungan industrial tingkat Asia di Bali ya, dan kurang lebih 300 profesor dari seluruh dunia hadir, dan mereka sangat menikmati apa yang kita suguhkan lah di Bali, seperti itu. Nah, saya ingat juga di Embutan Tular ini dulu ada rekan kami Pak Danu ya, nah mukanya saya lupa. Itu beliau dulu direktur PT Jamsostek begitu, tapi sangat menjadi apa namanya pelopor di Embutan Tular, khususnya di mata kuliah hubungan industrial. Jadi saya ingat beliau ini. Nah, usul saya begini Pak Dokter. Jadi kalau memungkinkan ya dari Universitas Tantular dan juga dari yang lain ya tempat saya, dan mungkin nanti saya ajak juga yang lain. Sama juga saya mau undang ini teman dari Malaysia ya, profesor yang bidang hubungan industrial, termasuk dari Filipina gitu ya, kalau memungkinkan nanti kita sharing online seperti ini gitu ya. Topiknya terbuka ya. Tadi cukup bagus ya. Hanya begini, saya ingin menyentuh bagian-bagian utama dari hubungan industrial dulu. Ya, kalau kita bicara hubungan kerja atau gini, kita bicara hubungan industrial itu multidisiplin ilmu. Ya, jadi Bu Lasma ahli bidang hukum bagus. Pak Dokter tadi ahli komunikasi bagus. Ya, saya pendekatan politiknya lebih tajam, lebih sering saya pelajari. Dari segi etik ekonomi juga saya pelajari. Bagaimana keterkaitan hubungan industrial ini dari berbagai aspek tadi ya, termasuk juga bagaimana sejarah kita. Kenapa kita cenderung hubungan kita ini struggle model ya, model Karl Marx yang agak kita utamakan ya, apalagi di masa Bung Karno dulu gitu ya. Saya agak mengikuti karena begini, saya di 8 presiden ini ada 6 presiden yang saya ikuti kebijakannya. Karena saya sebagai asisten atau staf khusus kalau sekarang ya di kementerian, ya di Kementerian Kerja, saya 40 tahun lah di situ ya. Jadi agak tahu apa bagaimana yang diambil sebagai langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh harmonisasi hubungan industrial itu ya. Jadi ada berbagai aspek yang bisa dikembangkan. Salah satunya begini, kalau kita bicara mengenai hubungan kerja tentu ada 3 aspek. Kalau saya plus 1. Aspek yang pertama adalah bagaimana apakah ada pekerjaan itu. Ya, ini sangat mendasar ya. Apakah kalau ada pekerjaan, adakah penugasan atau perintah? Yang ketiga, kalau itu sudah 2 tersedia, tentu ada upah di situ. Dan biasanya dibatasi supaya nggak berkepanjangan dengan jam kerja. Ya, 4 aspek ini nggak boleh terlepas dari norma hubungan kerja kita. Kalau kita baca di berbagai peraturan perundang-undangan, ya, kebetulan saya sendiri ikut meratifikasi pemerintah sama pemerintah, ya, itu 8 konvensi yang urusannya seluruhnya konvensi dasar yang berkaitan dengan hak-hak mendasar di tempat kerja. Ya, jadi ini sangat menarik, apalagi Presiden sudah mencanangkan selama periodenya itu pertumbuhan 8%. Nah, bagaimana nanti kita dorong dan kita dukung dari sisi hubungan industrial ini?
tentu konflik harus diminimais ya sedemikian rupa ya, termasuk bagaimana penyelesaian konflik itu memang harus diminimais. Kalau perlu tidak sampai ke mediasi, tapi cukup ke bipartit. Ya, saya jadi kepala urusan tripartit dan bipartit lama ya di pemerintahan. Jadi intinya bisa nggak kita selesaikan di situ saja. Kalau nanti masuk ke mediasi tentu ada unsur penengah gitu kan. Tadi Bu Lasma juga menyampaikan, Pak Dokter juga menyampaikan. Ya, tetapi unsurnya itu hanya pemerintah dia. Jadi pihak pekerja, manajemen dan pemerintah. Tidak ada mediator yang dari swasta, dari masyarakat tidak ada. Ya, kecuali itu arbiter yang dari Bu Lasma sebut. Kalau arbiter itu memang dari tokoh masyarakat atau ahli di bidang hukum ketenagakerjaan yang dia ditunjuk oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, kalau konsiliator tentu adalah dia yang sama-sama disepakati yang mempunyai tugas untuk bagaimana menjelaskan secara detail permasalahan yang ada. Tetapi dia tidak mempunyai putusan final. Lain dengan arbiter. Kalau arbiter, begitu kita menunjuk arbiter harus final di situ. Tidak boleh sampai ke pengadilan, apalagi ke Mahkamah Agung. Nah, ini hal-hal yang demikian itu yang memang sangat perlu detail kita bicarakan. Jadi kalau kita bicara harmonisasi hubungan Indonesia atau industrial relation harmony, ya itu di era Pak Harto dulu itu, ya. Karena Pak Harto jargonnya adalah economic development and industrial peace, ya, industrial peace and economic development. Tapi ketika kita masuk di era reformasi berbeda lagi lah. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana industrial democracy itu dikembangkan di kita, ya. Bagaimana hubungan Indonesia itu betul-betul demokratis, betul-betul bermartabat, ya. Nah, bagaimana menyontohkan itu ya? Tentu harus ada berbagai aspek yang perlu dibicarakan. Tapi nanti terlalu panjang lah, saya hanya menyampaikan usul saja. Barangkali nanti Pak Dokter dan Bu Lasma bisa mengajak kita untuk membuka forum yang lebih luas di bidang ini dan tentu ada kesempatan kita untuk belajar bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sutanta. Ini usul yang luar biasa sekali ya Pak ya. Ya semoga ke depannya kita bisa mengadakan seminar seperti ini. Mungkin secara offline nanti kita akan melibatkan Bapak Sutanta. Ya, Dan juga ya. mungkin nanti juga mungkin jika di waktu yang berikutnya, jika dihendaki gitu, mungkin nanti ada juga Ibu Lasma dan juga Bapak Dokter Iwan seperti itu. Terima kasih Bapak Sutanta atas usul yang luar biasa ya Pak ya. Mbak Prita sebentar Iya, mau Iya, menyapa Pak Dokter Sutanta juga. Eh, Pak Sutanta, kebetulan saya di eh, bagian kerjasama di imputan tular nih, Pak. Sangat bersyukur sih bisa bertemu Bapak di forum ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama antar lembaga ya Pak ya. Langsung aja nanti kita resmikan, kita bikin MOA antar universitas gitu ya. Kebetulan kalau di Putaran Tular saya langsung membawahi langsung ini Pak. Nanti bisa mungkin saya yang berkunjung ke tempat Bapak atau Bapak main ke Putaran Tular bertemu kami, datang ke ruangan saya dengan disambut dengan baik. Nanti kita bisa eh, atau sekalian MOU dengan Pak Rektor gitu kan. Kita bisa kerjasama tridharma Baik. antar lembaga nantinya ke depannya. Dan kita bisa taruh di lapor Kerma. Gitu Mbak Prita. Mas Tanda salam kenal ya Pak. Nanti kita bisa tukar-tukaran kontak nomor handphone. terima Ya, kasih Bapak Dokter kan saya kebetulan juga juga. Oh iya, iya boleh silakan bicara. Bu Rasma. Boleh. Karena ini sudah diawali dengan Pak Iwan, ya saya ini salam kenal juga Pak Sutanta. ILO itu suatu organisasi, Bapak sudah bergaul di situ ya Pak ya. Kebetulan kami itu kan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan di luar gitu Pak, itu sangat sekali. Konflik-konflik itu banyak Pak. Tapi jujur, kalau saya mau simpulkan, memang kita mengadakan seminar ini perlu ada pengetahuan buat para pekerja. Itu sangat mutlak. Karena mereka punya hak dan kewajiban dan mereka tahu. Jadi tidak asal menekan sesuatu apapun Pak.
Saya appreciate Pak. Dan yang kedua Pak, memang di era Pak Harto itu semuanya nggih mawon ya. Istilah pekerjaan itu semuanya nyaman ya Pak ya. Karena kebetulan fasilitas dan kalau ada yang misalnya mengeluarkan sesuatu itu pasti sudah di cut off Pak ya. Tapi sekarang kita reformasi kebebasan. Nah, kebebasan ini kadang-kadang suka bablas Pak. Kadang-kadang mengada-ada. Nah, itulah butuh ada seperti tadi Pak Sutanta katakan. Ada organisasi-organisasi yang menaungi para semua yang punya konflik ini supaya dan kita mengupgrade terus seminar-seminar dengan era yang terbaru karena kita terbaru reformasi itu terbaru. Konflik itu semuanya pasti baru ya Pak Tanta ya. Makanya terima kasih. Memang kita harus ada hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan Pak Iwan di Imputan Tular sebagai kepala atau sebagai direktur kerjasama. Kita bukan teori Pak. Kalau boleh itu dipraktekkan dari internal dulu, baru kita bisa eksternal. Kalau kita sudah beres punya profesional di internal kita, kita akan keluar akan lebih profesional. Jadi itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih masukan. Semoga kita ke depannya bisa memahami satu yang perlu saya ingatkan kepada semua orang yang hadir di sini dan menonton Zoom ini. Hak dan kewajiban. Jangan asal tanda tangan dalam melakukan kerjasama apapun. Ya, dalam melakukan istilahnya kita mau bekerja ke satu tempat walaupun kita butuh, kita harus lihat apa hak kita. Itu yang penting. Baca dulu hak kita dalam setiap klausula-klausula ayat pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian kerjasama. Jangan kewajiban saja, karena ini banyak konflik nanti ke depannya. Itu saja untuk menghindari konflik. Terima kasih. Salam kenal juga buat Pak Tanta sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lasma dan juga Bapak Dr. Iwan serta saya juga ucapkan salam kenal ya Pak untuk Pak Tanta. Semoga ke depannya kita akan bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Mungkin Iya. dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita masih membuka sesi tanya jawab. Jika ada, boleh berikan kami emoji raise hand. Apakah ada? Ini dari 61 pertanyaan. Oh, oke. Ada satu nih dari Mas Wahyu Sulaiman. Kepada Mas Wahyu dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Prita. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Armanon, SIMB, ME, Ibu Lasmauli, Noverita Simarmata SHMH, dan Ibu Syarifina Tiur Maida SOS, MPD MIKOM. Teman-teman semuanya, selamat siang. Sehat selalu, sukses, bahagia untuk kita semua. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Sulaiman, saya dari kampus Imputan Tular, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan ini sedikit banyaknya merempet ke materi yang kita seminarkan hari ini, yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, perundingan dan peran para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik industrial. Baik, saya akan memulai pertanyaan dengan sedikit prolog bahwa saya tidak tahu bagaimana kebijakan perindustrial atau pemerintah yang ada di provinsi atau daerah lain di Indonesia. Namun, dalam hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi yang ada di Batam, karena saya di Batam, ya saya lupa menyampaikan bahwa saya dari Batam, karena di Batam, setiap industrial per hari ini, ketika kita ingin memasukkan lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Hari ini yang terjadi adalah harus ketika sampai di HRD itu finalnya bukan kecakapan, bukan talent, bukan skill, tetapi ujung-ujungnya adalah duit. Ya, saya sampaikan ini adalah kenyataan dan fakta yang ada di Batam. Industri apa saja, perusahaan apa saja. Jadi kalau kita bicara soal arbitrasi, semua teori yang kita dengar tadi, saya pikir apik sekali ya, karena namanya teori ya. Teori itu kan ditulis di atas buku, tapi
real time-nya di lapangan itu tidak terjadi. Bahkan jauh sekali dari mimpi-mimpi yang ditulis di teori. Saya menyatakan itu mimpi karena banyak yang terjadi di tanah bertuah, saya bilang, tanah negeri kita yang tercinta ini, uh, apik sekali memainkan tata bahasa. Tapi ketika di lapangan itu tidak pernah terjadi apa yang diharapkan. Itu sudah bukan rahasia umum. Kita selalu berbicara teori ini, teori itu dan bla bla bla. Bahwa kebijakan lokal dengan teori yang kita pelajari itu tidak bisa disamakan. Bahwa keputusan keputusan yang harus diambil adalah kebijakan lokal, kearifan lokal itu masih berlaku dan sangat kental sekali hari ini. Lalu di samping itu ada juga kepentingan uh, perusahaan yang sepihak. Jadi ketika ada konflik, kita sudah ajukan ke HRD seperti tahapan yang disampaikan oleh Ibu Simarmata tadi, bahwa itu sama sekali ujung-ujungnya tidak bisa win-win solution. Karena yang akan di-winnerkan adalah perusahaan. Itu yang saya tangkap hari ini di Batam. Makanya tadi saya bilang, saya awali, saya tidak mengerti di daerah lain seperti apa. Lalu kemudian saya semalam, kalau bisa bernostalgia, semalam baru menyaksikan film Persekutor. Persekutor itu adalah based on reality. Jadi mengangkat cerita dari kejadian nyata. Donnie Yen sebagai direktornya, Donnie Yen. Menjelaskan bahwa di film itu, ketika permasalahan yang sudah sampai di ranah hukum sekalipun, ya tanda kutip, hukum sekalipun artinya meja hijau, di situ nantinya ada hakim, ada jaksa, penuntut umum, jaksa pembela, dan lain-lain, itu juga masih bisa dimainkan. Cara memainkannya lewat apa? Mainkan lewat aksi-aksi brutal oleh penuntut umum. Jadi sang penuntut menuntut persoalannya, bukan, terdakwa dengan bantuan LBH-nya kalah di persidangan oleh cara-cara yang dimainkan oleh penuntut. Dia menggunakan premanisme di belakang meja hijau. Jadi menggunakan trik atau intrik barbar, tidak secara hukum, sehingga terdakwa akhirnya mengalami cedera, kemudian kematian ketika ingin naik saksi pada minggu berikutnya. Ini terjadi di negara kita. Saya mau pertanyaannya adalah sejauh mana keadilan itu atau persamaan itu atau kesejahteraan itu bisa benar-benar diterima oleh masyarakat secara umum, secara luas, tanpa adanya, kalau bahasanya pada kontestasi kemarin itu, tanpa adanya ordal. Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih para dosen yang membimbing saya selama ini. Selamat siang dan terima kasih untuk host dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Mas Wahyu atas sharing yang luar biasa. Ternyata kita baru tahu ya bahwa ada permasalahan-permasalahan seperti ini nih, khususnya di Kota Batam. Ini menjadi salah satu permasalahan yang bisa dibilang apa ya, menyulitkan kita khususnya. Apalagi tadi Mas Wahyu mengatakan ujung-ujungnya lamarannya pasti adalah uang seperti itu. Mungkin dari Ibu Lasma atau Bapak Dokter Iwan dipersilakan untuk menjawab. Mungkin dari Bu Lasma terlebih dahulu ya. Kepada Bu Baik, Lasma dipersilakan. baik. Luar biasa Pak Wahyu. Itu realita. Benar. Itu realita Pak. Kalau ideal itu yang mungkin kami sampaikan tadi. Ya, tapi sebagai saya pernah bekerja Pak, ya, dan saya juga bagian daripada serikat pekerja, dan bahkan saya terakhir adalah sebagai SDM di satu perusahaan. Nah, kebetulan kalau untuk menerima dana
sehingga dia bisa masuk. Itu budaya sudah lama, Pak, sebetulnya. Ya. Tetapi untuk membersihkan ini, kalau tidak ada pengaduan, Pak Wahyu, dan ada saksi-saksi, kita tidak bisa melakukan apapun. Dan itu dibiarkan. Seharusnya kita juga tidak asal sembarangan menuduh seseorang atau menuduh perusahaan tanpa ada bukti-bukti akurat. Ya Pak Wahyu, it's okay. Tidak apa-apa, sebentar. Tidak usah dijawab. Jadi Pak, kalau kita bersamaan, jadi orang-orang ini yang dirugikan ya Pak Wahyu ya, ini bersamaan mempunyai bukti yang otentik. Kita punya tim, kan tadi ada tuh kata-kata tim tuh di dalam eh, eh, pertanyaan saya apa jawaban-jawaban yang tadi pertanyaan disampaikan oleh Prita itu membuatkan bukti-bukti itu kita bisa tuntut sama-sama Pak ya kita bisa. Kedua, Bapak menyatakan adanya konflik antar pekerja dengan perusahaan, tetapi banyak yang dimenangkan oleh perusahaan. Itu tadi di awal sebelum saya menutup itu, tolong dibaca setiap kalian menandatangani apapun Pak Wahyu. Kita memang butuh kerja. Tolong dibaca haknya. Jadi kadang-kadang itu Pak, kenapa perusahaan dimenangkan? Di dalam klausula perjanjian, misalnya ada PKWTT, tidak tetap dan tetap. Itu semua ada perjanjian Pak. Ada hak-hak dari pekerja. Ada juga sanksi-sanksi hukumnya, itu ada. Nah, kalau itu mereka tidak baca asal tanda tangan, terjadi konflik, terus mereka langsung komplain, pasti dimenangkan perusahaan. Karena sudah ditanda tangan, kata perusahaan. Mereka bersedia. Jadi banyak hal-hal itu terjadi seperti itu Pak Wahyu. Tetapi jika kita tahu hukum, sadar hak kita, makanya saya himbau di sini. Jika kita bekerja ke satu perusahaan, biarpun kerja kecil, kita harus ada perjanjian. Kenapa sekarang ART yang di bawah yayasan ya, bukan ART yang sembarangan, itu ada perjanjian kerjasama dengan si pemakai, si user Pak. Apalagi kita di perusahaan-perusahaan besar. Jadi tolong dibaca hak dan kewajibannya Pak Wahyu. Jadi banyak itu mereka tidak mengenal atau tidak mengetahui hukum asal tanda tangan karena butuh kerja. Jadi itu yang banyak terjadi Pak Wahyu. Sehingga perusahaan-perusahaan. Nah, satu hal, kalau untuk masalah orang-orang yang akan misalnya, apalagi yang pabrik ya Pak Wahyu, mungkin ini kita bicara aja lah ya. Mereka berani untuk mengungkapkan protes di dalam satu perusahaan atau satu industri lah ya, industri perusahaan. Tiba-tiba dia diculik, dipukul, pokoknya ranah premanisme lah ya Pak Wahyu ya. Itu ada terjadi, tetapi kalau tidak ada saksi-saksi bukti-bukti yang memperkuat, bagaimana kita mau bahwa itu yang melukai itu adalah dari perusahaannya. Kita juga tidak boleh sembarangan, Pak. Kita negara hukum. Jadi dari sisi kita harus mempunyai bukti-bukti yang akurat dalam istilahnya menuntut seseorang atau menuntut perusahaan itu juga kita tidak boleh sembarangan. Itu saja sih Pak Wahyu. Silakan ada tanggapan lagi tidak? Iya, izin Ibu. Ya, crystal clear. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan itu menurut saya, buat saya crystal clear. Jadi yang mau saya sanggah adalah bahwa kenyataan ketika kita dituntut untuk pembuktian, uh, kita lemah dikarenakan kita tidak memiliki tim. Ya. Bahwa sekalipun atau kendati pun kita memiliki bukti, harus diminta saksi. Sementara Ya. kejadiannya itu berada di ruangan tertutup yang di saat itu HRD menggunakan kepiawaiannya untuk menerima uh, pelicin, saya bilang tadi, uang tadi, dikarenakan dia juga membaca kondisi. Ya, Nah, kalau kita mau menjebak, berarti kita sudah persiapkan seperti kamera, pen kamera yang kita sematkan di kantong atau hal lainnya perekam begitu ya. Nah, ini kan artinya kita sedang mencari kebenaran di depan orang yang piawai memainkan kondisi. Bahasakah, kondisionalkah,
Begitu ya Bu ya. Nah, Ya, artinya pengetahuan atau knowledge seperti ini itu harus disampaikan secara masif, ya, itu harus disampaikan secara masif ya, di tengah-tengah masyarakat. benar, Karena benar. apa? Karena kendati pun kita seminar di sini dan ini hanya sampai di sini, saya pikir ini konsumsi kita kita yang ada di sini. Saya berharap bahwa dan perlu diketahui point of view for your Point of view. information bahwa ketika kita menghadapi HRD yang tadi saya bilang ujung-ujungnya duit, mereka juga piawai, Bu. Piawai seperti bilang tadi, kalau kita menghadapi seorang yang profesional di bidangnya, gitu ya, secara Benar. psikis, pengetahuan, lalu kita adalah orang awam yang tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba kita dimintain duit, gitu ya. Kemudian dijanjikan dan disuruh waiting list. Ujung-ujungnya si HRD ini akan menerima seseorang yang akan memberinya lebih daripada yang pertama tadi. Nah, ini saya Ya, pikir kalau Ibu bilang sudah mendarah daging, yes, benar. Tapi apakah ini harus dibiarkan? Maaf ya Bu ya, saya harus menyatakan juga punya teman yang kemudian memasukkan anaknya ke sekolah kepolisian. Ketika segala macam tes yang dilakukan dan selesai, lalu ujung-ujungnya apa Bu? Duit benar, untuk Pak. meluluskan, untuk Benar. dan itu Jadi masih berat. izin. Ya, izin, Makanya, Pak. Ya, jadi izin, makanya Pak. Maaf. teori yang yang kita gembar-gembor hari ini coba wujudkan dalam bukti nyata bahwa orang-orang yang mengerti tentang hukum ini seperti Ibu, Ya, buatlah satu yayasan, buatlah satu penggebrak, buatlah satu atau organisasi yang eh, memberi perlindungan kepada siapa yang membutuhkan. Saya pikir demikian. Terima kasih. izin. Benar. Jadi gini, Pak. Kita hukum ini mencapai keadilan. Ya, Pak ya. Itu keadilan, Pak. Tapi walaupun adil itu tidak memenuhi pihak satu dan pihak satu lainnya. Jadi untuk mencapai ini, Pak, kita harus mempunyai bukti. Tadi Bapak katakan, dia piawai HRD-nya. Kita belum siap untuk istilahnya memberikan bukti. Tidak, Pak. Bukti itu adalah saksi-saksi tadi, Pak, yang dimintakan uang. Kalau mereka berkumpul, Pak, itu yang tadi saya maksud. Itu lebih akurat sebagai bukti, gitu, Pak. Kalau mereka tadi mau kerjasama. Nah, sekarang kan orang takut. Apalagi di ranah males gitu kan Pak. Cenderung begitu. Nah, kami sebagai seorang misalnya, kita mungkin punya ada LKBH, yang istilahnya pro bono, yang istilah tidak berbayar, ya kan? Itu bisa Pak. Dia ada sampai. Tapi mereka kalau tidak ada dasar atau bukti-bukti yang akurat, itu cenderung mereka akan hopeless Pak. Karena kita nanti dibilang jadi dituntut balik pencemaran nama baik. Tetapi kalau orang ini udah saksi-saksi ini misalnya kita katakan sesuai dengan yang dituntut oleh jaksa, misalnya kita laporkan ke polisi, polisi melakukan penyidikan dengan beberapa saksi tanda tangan, kemudian jaksa akan menuntut, dipanggillah si yang terdakwanya, nanti baru kemudian hakim yang akan menentukan dan saksi-saksi tiba-tiba blek 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 tidak mau lagi jadi saksi, itu yang kami khawatirkan. Jadi bukti itu bukan harus pakai rekaman. Bukti itu harus bukan apa, tetapi harus orang-orangnya yang diminta uang dan yang tidak yang dimintakan uang atau yang sudah menerima uang. Kalau mereka mau kerjasama itu lebih baik, Pak. Gitu loh. Tapi ya itulah. Sekarang sulit. Manusia sekarang itu sulit. Mereka tidak mau sampai ke ranah hukum yang membuat mereka ribet. Mereka cuman uang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Padahal tidak. Itu sebetulnya banyak benefitnya untuk di kemudian hari. Orang-orang yang akan bekerja. Sehingga orang itu tidak akan duduk di situ sebagai HRD. Gitu loh, Pak. Contoh ya, Pak ya. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Kami serahkan ke MC. Oke, Gitu baik. kan. Iya, Ibu Lasma, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Dr. Iwan, ada tambahan yang ingin disampaikan, Bapak? Ya, saya tambahan singkat aja ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Lasma, sudah cukup jelas. Eh, ada 3 poin sebenarnya dari pertanyaan Wahyu ini. Ketika masuk lamaran harus ada ujung-ujungnya bukan kecakapan, ujung-ujungnya duit. Mungkin ada beberapa perusahaan atau company yang seperti itu ya.
em, atau instansi ya. Cuma sejauh mana keadilan dan kesejahteraan bisa diterima secara luas gitu. Nah, jelas yang pertama adalah dari unsur pemerintahnya itu sendiri. Mudah-mudahan untuk di pemerintahan sekarang, saya juga melihat di sini ada Kementerian Khusus HAM kan di sini. Apa mudah-mudahan sih kita masih tetap berharap terhadap pemerintah untuk em, tanda kutip membasmi lah ya KPK jadi punya taji lagi dan lain sebagainya gitu ya. Oknum-oknum yang seperti ini sudah harus dihilangkan gitu ya. Dan mudah-mudahan di antara 50-60 orang lebih yang ada di sini suatu saat menjadi agent of change dari situasi yang sudah dijelaskan oleh Kang Wahyu ini, Bang Wahyu ini. Dan mudah-mudahan nanti yang setelah lulus atau ini yang memegang kebijakan tidak seperti mereka yang seperti itu gitu ya. Eh, saya sendiri tidak bisa diapa-apakan gitu ketika betul kata Bu Lasma kalau ketika bertanda tangan perjanjian main iya-iya aja karena butuh kerja gitu ya dan tidak jeli dan tidak teliti gitu. Dan perusahaan akan tetap menang. Eh, secara oportunis, saya menyarankan kepada teman-teman sebaiknya memiliki keahlian khusus dan kita itu dibutuhkan, bukan membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan yang mencari kita. Ketika pekerjaan yang mencari kita, ya, ya mereka yang akan memberikan uang terhadap kita, bukan kita yang memberikan uang gitu. Saya beberapa kali eh, eh, diminta kerja dengan DP di awal sih, gitu ya. Pak, mau kerja di tempat kami, Pak, mau ngajar di tempat kami kan nanti Bapak kami kasih segini gitu kan. Ini sebelum sebelum masuk udah dikasih DP duluan gitu kan. Terbalik malah gitu kan. Karena mungkin kebetulan saya memiliki keahlian khusus di bidang tertentu gitu ya. Gitu. Jadi eh, rekan-rekan di sini yang mahasiswa ya bentuklah diri teman-teman untuk memiliki keahlian khusus ya biar tidak terjadi tanda kutip diuangkan ketika mau masuk gitu kan. Termasuk yang tadi instansi kepolisian dan apapun gitu kan. Sekarang media banyak gitu ya. Banyak cara untuk mereka gitu kan ketika semua sudah terpenuhi syarat terpenuhi dan ujung-ujungnya harus ada uang ya dibuktikan dengan apa itu kan bisa jadi alat bukti betul kata Bu Lasma kita harus buktikan gitu kalau ketika dia minta uang dengan cara apa ya kita rekor aja di handphone bisa direkam sekarang kacamata bisa merekam jam tangan malah jam tangan yang saya kemarin beli jam tangan harga 34.000 di bisa DIY 30 ribuan itu bisa merekam gitu kan jadi apa namanya termasuk pertemuan sekarang kan kita bisa merekam gitu jadi itu bisa menjadikan alat bukti juga rekaman gitu jadi ketika ada oknum-oknum terutama oknum HRD mungkin bukan perusahaannya tapi oknum HRD-nya yang seperti itu ya, kita bisa laporkan gitu kan. Seperti itu biar pelan-pelan hilanglah orang-orang tersebut walaupun mungkin pada prakteknya di lapangan em, banyak oknum-oknum tersebut karena kalau kata Bang Napi kejahatan karena ada kesempatan gitu kan gitu. Mudah-mudahan kesempatan itu kita minimalisir dengan eh, membentuk karakter kepribadian yang baik. Gitu, Mbak Prita. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Wahyu. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya jawaban dari Ibu Lasma Soalnya atau belum dokter itu masih kuliah, Dok. Ya, saya muridnya Pak Wawan tuh sama Ibu Serepina. Terima kasih ya Mas Wahyu atas pertanyaannya dan juga jawaban yang luar biasa dari Ibu Lasma dan juga Pak Dr. Iwan. Nah, mungkin kami masih buka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Karena di sini kan ternyata yang hadir tidak hanya dari rekan-rekan mahasiswa ya, ada juga ternyata dari dosen fakultas lain ataupun dosen dari universitas lain. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan, ada usul, ada pertanyaan. Mungkin kami membuka satu pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Apakah ada? Jika mana ada, dipersilakan untuk memberikan emoji raise hand agar saya bisa mengetahui nih. Dari teman-teman ada 54 teman-teman yang hadir ini. Oke, di sini ada Jusika. Oke, kepada Jusika dipersilahkan. Baik, di sini saya mau nanya nih. Em, saya izin bertanya ya Pak, Bu. Di negara kita ini kan
di Indonesia ini sering persyaratan mencari pekerjaan itu terjadi diskriminasi menurut saya, yaitu salah satunya batas usia bagi para pelamar kerja. Nah, pertanyaan saya, apakah di Snaker berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani kasus industrial tersebut? Dan menurut Bapak Ibu, bagaimana koordinasi mereka itu? Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jusika atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin kita akan berikan pertanyaan ini kepada Ibu Lasma terlebih dahulu. Kepada Ibu Lasma dipersilakan. Baik, terima kasih Jusika pertanyaannya ya. Jadi eh, pemerintah biasanya mediasi ini kan kalau dalam satu perusahaan itu langsung ke Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja ya. Jadi dalam Disnaker ini harus pegawai negeri sipil, tidak boleh swasta ya yang menangani kita nanti perusahaan misalnya pekerja dengan perusahaan. Kita datang ke Disnaker. Bagaimana langkah-langkah syarat-syarat ya untuk supaya apa namanya eh, bipartit ini apa apa namanya terjadi konflik ini bisa diselesaikan melalui pemerintah ya. Biasanya itu mereka menyatakan ada konsolidasi, konsolidasi dulu dengan persisian hubungan industrial. Memang lebih baik kalau di dalam satu perusahaan itu punya serikat pekerja. Jadi tidak rame-rame ke Disnaker. Biasa diwakili oleh serikat pekerja ke Disnaker dan didampingi oleh yang mewakili perusahaan itu. Biasanya seperti itu, Jusika. Di Snaker itu akan ada prosesnya, ya. Biasanya dalam waktu 7 hari kerja, setelah menerima permohonan dari para pihak, itu mediator harus sudah mengadakan penelitian. Jadi tidak langsung pengaduan itu didudukan, tidak. Tetapi dia akan mencari tahu dulu kasusnya seperti apa, ya, Jusika ya. Lalu kemudian apabila itu mediasi sudah menanyakan perusahaan, kemudian menanyakan perwakilan daripada pekerja, nanti terjadi kesepakatan, biasanya dia prosesnya, sistem kerja itu paling lambat 10 hari sudah terselesaikan biasanya ya Bu Jusika. Lalu dilanjutkan. Nah, biasanya banyak banyak kasus-kasus ini kurang adanya kesadaran dari pengusaha atau si pemilik perusahaan memberikan hak-hak pekerja yang kadang-kadang dia tidak monitor, tidak ada kontrol. Misalnya, load kerja yang berlebihan tetapi tidak dibayar. Misal lembur kerjanya, contoh ya. Kemudian ada yang di PHK tiba-tiba sepihak. Ini tidak sampai ke si perusahaannya misalnya. Itu hanya sampai di HRD saja. Nah, tapi karena adanya serikat pekerja itu menanyakan sampai diketahui, itu makanya diurus oleh Disnaker. Ya, berdasarkan keputusan Menteri Nomor 92 tahun 2004, itu pegawai daripada Disnaker sebagai mediasi itu harus yang ahli, tidak bisa sembarangan ya. Lalu eh, penyelesaiannya ini sebentar itu biasanya melalui pembinaan. Jadi ini ada 8 item. Mungkin bisa saya baca agak lama nggak apa-apa ya. Ada 8 item itu yang menyatakan pertama menganjurkan para pihak berselisih untuk berunding terlebih dahulu dengan itikat baik sebelum dilaksanakan mediasi. Kedua, meminta keterangan dokumen surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan. Ketiga, meminta keterangan mendatangkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukan. Keempat, membuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan oleh para pihak dan instansi atau lembaga yang terkait. Kelima, menerima menolak wakil para pihak yang berselisih apabila ternyata tidak memiliki surat kuasa. Keenam, membuat anjuran dan anjuran tersebut memiliki kekuatan eksekusi, yaitu penyelesaiannya mediasi itu dilaksanakan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah mencatatkan perselisihan di Disnaker kota setempat disertai bukti bahwa perselisihan telah diselesaikan bersama pekerja dan pengusaha guna membantu memberikan pemahaman peraturan ketenagakerjaan yang terkadang informasi tersebut tidak didapat si pekerja.
ya. Kemudian yang kelima, mediator memberikan kesempatan kepada pengusaha maupun pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial. Keenam, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja, serikat buruh, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup mengenai materi undang-undang ketenagakerjaan, teknik negosiasi, serta upaya menciptakan peran serikat pekerja dalam mewujudkan ketenangan kerja dan keharmonisan. Ketujuh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan, perjanjian kerja. Pengusaha juga memiliki 10 pekerja harus membuat peraturan perusahaan sebagai rujukan dalam melaksanakan hubungan industrial. Itu juga dimonitor oleh Disnaker. Jadi itulah langkah-langkah yang dilakukan. Nah, kalau ini juga tidak bisa terselesaikan, silahkan masuk ke dalam ranah hukum. Ya, tapi satu hal, kalau sudah di ranah hukum, kita harus mempunyai lawyer antar pihak ya Jusika. Ya, misalnya Jusika nih dianiaya perusahaan, harus kuat Jusika, punya lawyer. Dan itu lawyernya juga harus mempunyai jalan keluar yang terbaik. Jadi tidak sembarangan juga memilih lawyer. Ya Jusika, itu saja yang bisa saya jawab. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Terima kasih Ibu Tambahkan, Las. izin saya tambahkan pertanyaannya ke Ibu Simarmata. Untuk memiliki lawyer itu, Bu, sebagai pekerja yang kita tahu bahwa gajinya, salarinya seperti apa, sedangkan rating atau rate harga untuk menyewa Lawyer. lawyer Ya. itu tidak Siap, murah, Ibu. siap Pak Wahyu. Lawyer ini kita punya, namanya Bapak, mungkin di Imputan Tular juga ada LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Ada juga di beberapa universitas. Boleh Bapak atau Ibu yang ingin punya permasalahan ke lawyer yang bersangkutan. Biasa mereka adalah dalam kampus itu ada pengabdian masyarakat, ya Pak ya. Kebetulan pro bono istilahnya Pak, itu gratis semuanya. Tetapi jika ini mereka itu kan masuk dalam pengabdian masyarakat, biasanya Kemenhumkam itu sangat appreciate kepada perusahaan, kepada kampus-kampus yang memberikan penasehat hukum ya atau pro bono tadi gratis kepada orang yang mempunyai masalah, dan mereka akan melaporkan ke Kemenhumkam untuk sebagai dan ke Dikti bahwa universitas ini sudah melakukan pengabdian masyarakat melalui pendampingan hukum. Itu ada Pak Wahyu. Jadi jangan khawatir, itu gratis. Jika ada LKBH yang melakukan pungutan uang, disampaikan kepada Kemenhumkam. Itu ada. Call centernya Kemenhumkam ada Pak Wahyu. Karena itu adalah program daripada Kemenhumkam kepada fakultas-fakultas hukum di setiap universitas untuk membuka LKBH. LBH. Karena mereka juga memberikan dana juga kepada LKBH dan LBH. Itu ya Pak Wahyu, terjawab. Semoga demikian, Bu. Semoga. Amin. Ya, itu idealnya, Pak. Ya, Di mana tergantung universitasnya, berjalankah LKBH-nya, Lembaga Bantuan Hukumnya atau tidak. Ya, Pak. Karena kan kita nggak bisa monitor setiap universitas. Tapi biasanya ada beberapa universitas berjalan, Pak. Dan kebetulan, maaf, bukan saya kembali boleh izin ya. Saya adalah salah satu daripada pengurus di LKBH di Unsuria. Dan saya menangani kasus itu pro bono ada 5, Pak. Kebetulan ada orang-orang tidak mampu di lapas yang kami kebetulan sosialisasi ke sana dan mereka mengajukan dan kami membawa format atau draft siapa yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis dari universitas kami, dan mereka langsung, dan kami harus ada surat kuasa dari mereka, mereka tanda tangankan ke kami, dan mereka kan tidak bisa kita hubungi ya Pak. Kita minta keluarga mereka, misalnya suaminya, orang tuanya, atau kakaknya, sebagai konsultasi kami. Jadi kalau kakaknya kunjungan ke si petugas, ke yang sudah melakukan, sudah terdakwa lah ya, sudah dihukum, itu untuk mengurangi masa hukumannya kami bisa lakukan. Itu yang kami lakukan Pak Wahyu. Jadi jangan khawatir, kami tidak sedikit pun memberikan biaya-biaya apapun tidak. Tapi benefit buat kami adalah masuk dalam kategori kita sebagai dosen pengabdian masyarakat, Pak. Itu saja Pak Wahyu. Terima baik. kasih Bu Lasma. Iya. Terima kasih Bu Lasma atas jawaban yang luar biasa. Mungkin terakhir nih,
ada sedikit yang ingin disampaikan dari Bapak Dr. Iwan ataupun mungkin tambahan? Ya, tambahan tadi kan pertanyaannya masalah batas usia ya. Ya, Eh, betul, Pak. Lagi rame juga sih awal Januari kemarin ya, minggu kemarin di Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang menggugat eh, dan saya pun pernah kena imbasnya ketika masalah batas usia saat itu. Eh, Hanya tidak secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi eh, melarang atau tidak gitu kan. Hanya mereka memberikan panduan harus sesuai dengan eh, pekerjaannya gitu. Misalnya bilang konstruksi di lapangan gitu. Mungkin ada yang melamar di usia 55 tahun ke atas, mungkin itu yang eh, dilarang. Tapi di Indonesia memang masih ada stigma yang mungkin semakin bertambah usia, semakin berkurang produktivitasnya. Seperti itu kan. Makanya banyak perusahaan yang akhirnya eh, mencari tanda kutip jalur aman, jalur aman untuk masalah batas usia. Walaupun sebenarnya batas usia tidak terlalu harusnya tidak terlalu ya signifikan ya. Juga kadang-kadang bisa menjadi pertanyaan integritas. Saya sendiri mengalami waktu saya jadi rektor itu usia 32 tahun. Em, Banyak yang mencibir gitu. Wah, usia 32 tahun bisa jadi rektor gimana tuh? Jangan-jangan orang dalam, orda dan lain sebagainya. Ya kemarin itu saya tidak ada kenal sama sekali dengan yayasan di sana gitu ya sebelumnya gitu kan. Tidak ada orang ya saya biasa gitu kan direkrut gitu sama seperti di Imputan Tular juga seperti itu mungkin di antara struktural saya salah satu yang termuda dan malah jauh ya usianya dengan rekan-rekan yang lain gitu di struktural Imputan Tular. Ada pertanyaan juga nih anak muda kok tiba-tiba di posisi itu ya seperti itu jadi eh, stigma seperti itu yang memang masih ada sampai sekarang yang memang harus kita kita terobos nih terutama buat teman-teman agent of change masa depan eh, Indonesia terutama ya gitu yang mungkin ada stigma seperti itu usia ngelamar bahkan di negeri ya gitu ya usia maksimal 30 tahun 35 tahun dokter harus 40 tahun gitu kan maksimal gitu kan. Padahal mungkin kemampuannya mungkin saya Mas Wahyu gitu kemampuannya mungkin dalam segi editing digitalisasi perfilman jauh di atas saya gitu kan gitu. Eh, Kenapa tidak sesuai dengan kemampuan gitu kan. Nah disinilah media framing itu eh, berjalan gitu kan atau dijalankan lah seperti itu ya. Walaupun anak Gen Z bilang itu flexing biarkan saja gitu kan. Mereka oh ini flexing nih apa namanya so oh, kok kayak gitu-gitu aja diumbar tapi yang kayak gitu-gitulah yang dilihat orang umpamanya punya keahlian tertentu ya diumbar. Bagaimana saya bisa tahu kamu bisa main gitar kalau kamu tidak pernah memperlihatkan kamu bisa main gitar seperti itu. Contoh seperti itu ya. Eh Mbak Prita mungkin bagus gitu dalam MC-nya saya sudah melihat gitu kan. Eh tapi kata orang Mbak Prita bagus sebelum saya lihat kan saya nggak tahu tuh bagus apa tidak gitu kan. Gitu. Ternyata bagus ya bisa dijalankan gitu kan. Jadi teman-teman masalah usia memang di Indonesia, terutama di hukum Indonesia sendiri, eh, tidak ada larangan tergantung dari perusahaan dan kebutuhannya gitu kan. Ketika eh, perusahaan tidak ingin menerima orang yang tidak memenuhi kriteria dia, yaitu haknya dia gitu kan. Nah, berbeda dengan instansi ya. Nah, itu yang mungkin kita bisa perjuangkan gitu kan. Kenapa sih PNS itu hanya sampai di usia batas 35 tahun gitu? Contoh seperti itu ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dan ini juga mungkin ada sedikit tanggung jawab dari para peneliti, eh, ya gitu, dosen dan lain sebagainya para peneliti yang kebanyakan memberikan kesimpulan kalau di atas usia 35 tahun mungkin produktivitas berkurang. Ini mungkin menjadi patokan bagi para instansi untuk menjadikan batasan usia. Positifnya dari sekarang ya kalau ya siapa orang yang tidak memanfaatkan waktu dia orang yang merugi gitu kan. Surat Al-Asr ayat 3 gitu ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin apa jangan sampai kehilangan masa mudamu untuk foya-foya seketika masa tua susah-susah gitu jadi dari sekarang lah apa namanya teman-teman memupuk apa istilahnya cita-cita dan
pekerjaan gitu. Jangan saya mencari pengalaman dulu nggak apa-apa, usia saya masih muda. Akhirnya terlewat tuh usia produktifnya yang akhirnya menyesal di usia tua. Dan yang paling penting istiqomah tuh continuity ya. Continuity. Continuity itu yang paling penting di dalam satu bidang. Jadi apalagi di era Society 5.0, kuasainya cukup satu bidang saja gitu. Gak usah semua 10 bidang kamu kuasai yang akhirnya tidak terpakai. Jadi produktifkan satu bidang. Jadi berapapun usianya kalau terpakai gitu kan. Pemain bola kalau dia masih produktif, kayak kemarin saya nonton Persib lawan PS Biak gitu. Saya lihat ada Beto Gonçalves usia 45 tahun masih dipakai gitu di Liga 1. Itu dibuktikan kalau dia memang produktif tapi dan masih masih bisa dipakai gitu kan. Gitu. Ketimbang mungkin ada yang pensiun muda, ada rekan saya baru usia 27 tahun udah pensiun jadi pemain bola. Kenapa kamu pensiun? Habis nggak ada yang kontrak saya, ya udah saya kerja biasa aja. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi meningkatkan skill itu yang lebih utama, terutama skill individu yang menguasai dalam satu bidang. Gitu Mbak Prita, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Dr. Iwan atas masukan yang luar biasa ya. Benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Iwan. Kalau misalnya kita meningkatkan skill, kita produktif gitu. Tenang aja teman-teman, gitu. Pasti kita juga akan bermanfaat untuk banyak perusahaan, untuk banyak orang, kayak gitu. Kita sudah sampai di akhir seminar ini. Kepada teman-teman, mohon untuk dinyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Ini ada 2 slide. Nanti saya akan foto 2 kali. Ya, teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan untuk dinyalakan kameranya, karena untuk sesi foto ini nanti akan kita publikasikan di sosial media kita. Dan barangkali teman-teman juga mau memposting atau mempublikasikan, dipersilahkan. Oke, saya akan mulai memfoto. Teman-teman dipersilahkan untuk melihat ke layar kameranya. 1, 2, 3. Oke, foto yang kedua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi absensi karena kita akan memberikan teman-teman sertifikat digital secara gratis yang nanti akan kami kirimkan ke grup WhatsApp yang sudah kami buat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kami, Ibu Lasmauli Noverita Simarmata, SHMA, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, dan juga Bapak Dr. Iwan Armawan, SEME, selaku Direktur Hubungan Masyarakat, Marketing dan Kerjasama Universitas Emputan Tular, serta Ibu Serepina Tiurmaeda selaku Ketua Seminar Komunikasi Hubungan Industrial pada siang hari ini. Dan juga kepada rekan-rekan teman-teman semua atas partisipasi dan kontribusi yang luar biasa untuk mengisi dan mendengarkan kita mendapatkan materi dari seminar komunikasi ini. Kehadiran dan pengetahuan sudah kami sama-sama dapatkan, telah kita dengarkan. Semoga ini dapat menjadi ilmu yang berharga dan bermanfaat untuk kita semua di kedepannya. Dan bagi rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi, seperti hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutanta, ini bisa nanti kami akan bantu dihubungi oleh Ibu Serepina dan juga Bapak Dr. Iwan selaku bagian Direktur Hubungan Masyarakat Universitas Emputan Tular. Ya, semoga saja ke depannya kami akan melaksanakan kegiatan seperti ini secara offline dan juga untuk teman-teman serta rekan-rekan yang lain di perusahaan teman-teman. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita akan bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Semoga kerjasama dan pertemuan ini akan terus terjalin di masa depan. Saya Prita Berliana Sari pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kepada teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang, Ibu, Bapak. Terima Terima kasih, kasih Bu teman-teman. Lasma, Terima Pak kasih. Pak Iwan. Iwan, Salam Bu sehat Lasmi. ya. Terima kasih, Salam Bu. Salam sehat. sehat Sehat semua selalu ya panitia. semua. Terima kasih Mbak Claudia, Mbak Prita Sama Wah, Ibu. ya. Terima Mas, kasih, terima kasih. Ibu.
How are you? Semangat Batam. Siap, Bu. Semangat, Bu. Dipersilahkan teman-teman kiranya sudah ingin meninggalkan ruangan Zoom, kami persilahkan. Terima kasih atas Iya, ya. partisipasinya. Izin ya, izin live ya nak Makasih semuanya. Ibu. Salam Terima kasih. Salam sehat sehat. Ibu. Salam sehat, Pak. Izin lab semuanya, teman-teman, Pak Terima dosen. kasih Pak Wahyu. Terima kasih, Mas.